Nah, tahukah kamu apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki ciri khas dan berbeda satu sama lain. Dapat dinyatakan dalam notasi khusus dengan menggunakan huruf kapital. Sedangkan elemen-elemen dalam himpunan dapat dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil. Himpunan adalah kumpulan objek tidak terurut yang disebut elemen atau anggota dari himpunan. Himpunan A dapat dikatakan mengandung elemen-elemen tersebut. Nah, notasi A elemen dari A untuk menunjukkan bahwa adalah elemen dari himpunan A. Sedangkan notasi A bukan elemen A menunjukkan bahwa bukan merupakan elemen dari himpunan A. Misalkan kita mempunyai himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat disimpulkan bahwa 3 elemen atau anggota dari himpunan A, sedangkan 6 bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan A. Selanjutnya itu adalah cara penyajian himpunan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa himpunan itu dapat dilambangkan dengan menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk elemen-elemen himpunan dapat dilambangkan atau dapat disajikan dengan menggunakan huruf kecil. Nah, ada sebuah definisi mengatakan bahwa dua himpunan adalah sama jika dan hanya jika himpunan tersebut memiliki elemen yang sama. Oleh karena itu, jika A dan B adalah himpunan, maka A dan B adalah sama. Ini berarti bahwa setiap objek X adalah elemen dari A jika dan hanya jika X adalah elemen dari B. Contohnya, A terdiri dari 1, 2, 3. B terdiri dari 3, 2, 1. Meskipun memiliki urutan yang berbeda, namun A dan B memiliki elemen yang sama, sehingga A sama dengan B. Selanjutnya, ada cara penyajian dalam himpunan. Yang pertama, enumerasi. Cara ini melibatkan pendataan elemen secara eksplisit. Contohnya himpunan bilangan asli pertama yaitu A terdiri dari 1, 2, 3, 4 atau himpunan bilangan positif pertama B terdiri 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya ada simbol-simbol baku. Beberapa simbol umum meliputi P yang dimana untuk menyatakan bilangan bulat positif, N untuk menyatakan himpunan bilangan asli, Z untuk menyatakan himpunan bilangan bulat, Q untuk menyatakan himpunan bilangan rasional, dan R untuk menyatakan himpunan bilangan real. Ingat bahwa penulisan untuk himpunan menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya adalah notasi pembentuk himpunan. Penyajian yang menyatakan elemen berdasarkan syarat tertentu, misalnya A adalah himpunan X, sedemikian sehingga X kurang dari 5. Dengan kata lain, himpunan A itu berisi semua bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Atau misalkan M adalah himpunan semua X, sedemikian sehingga X adalah mahasiswa IF2151. Dengan kata lain, himpunan M akan berisi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah IF2151. Nah, selain itu, ada satu himpunan khusus yang tidak memiliki elemen himpunan. Ini disebut dengan himpunan kosong atau himpunan nol. Ada sebuah definisi mengatakan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen
A juga merupakan elemen B. Penggunaan notasi A, himpunan bagian B, untuk menunjukkan bahwa A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Contohnya bisa kita lihat, A misalnya memiliki elemen 1, 2, dan B memiliki 1, 2, 3. Setiap elemen A juga elemen dari B. Berarti A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, selanjutnya diagram Venn. Nah, dalam diagram Venn, suatu himpunan dapat dinyatakan sebagai suatu lingkaran yang diberi nama himpunan tersebut. Jika perlu, anggota-anggota himpunan tersebut dinyatakan sebagai titik-titik di dalamnya. Himpunan A, X, Y dapat dinyatakan dengan diagram Venn seperti yang teman-teman lihat pada layar. Nah, diagram Venn adalah cara yang efektif untuk menggambarkan hubungan antara himpunan. Contohnya dalam kasus ini, kita memiliki 3 buah himpunan, yaitu himpunan U, A, dan B. Di sini himpunan U adalah himpunan universal yang berisi semua elemen yang kita pertimbangkan. A dan B adalah himpunan yang berbeda yang berbagi beberapa elemen dengan himpunan U. Nah, himpunan A ini berisi elemen 1, 2, 3, 5. Dan himpunan B berisi elemen 2, 5, 6, 8. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa elemen 2 dan 5 adalah elemen yang sama dalam kedua himpunan A dan B. Oleh karena itu, dalam diagram Venn, kita akan memiliki dua lingkaran yang akan mewakili himpunan A dan B, yang akan mewakili A dan B yang beririsan di titik yang mewakili elemen 2 dan 5. Elemen lain dalam A dan B yang akan ditempatkan di dalam lingkaran masing-masing. Jadi, elemen 1 dan 3 akan berada di dalam lingkaran A, dan elemen 6 dan 8 akan berada di dalam lingkaran B. Sedangkan elemen lain dari U yang tidak ada di dalam A maupun tidak ada di dalam B akan berada di luar kedua lingkaran. Maka dalam kasus ini, elemen 4 dan 7 akan berada di luar kedua lingkaran. Empat, simbol keanggotaan himpunan. Keanggotaan dan bukan anggota dalam notasi himpunan, simbol elemen digunakan untuk menunjukkan elemen yang menjadi anggota himpunan dan bukan elemen untuk menunjukkan elemen yang tidak termasuk. Contohnya, jika himpunan C yang beranggotakan A, B, A, B, C, C, D, E, G, maka A adalah anggota C dan E bukan anggota C. Di sini saya akan menjelaskan teori operasi pada himpunan. Pertama, ada union atau gabungan. Misalkan A dan B himpunan, gabungan himpunan A dan B dilambangkan dengan A gabung B adalah himpunan yang memiliki elemen-elemennya baik dalam A atau B atau keduanya. Nah, misalnya kita buat contoh himpunan A beranggotakan 1, 2, 3. B beranggotakan 3, 4,
dan 5. Nah, dari penjelasan di atas tadi bahwa himpunan yang memiliki elemen baik di A atau B. Nah, berarti A dan B itu elemen ada di A itu 1, 2, dan 3 sama dengan elemen yang pada B itu 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya ada intersection atau irisan. Misalkan A dan B, himpunan irisan himpunan A dan B dilambangkan dengan A iris B adalah himpunan yang mengandung elemen di kedua A dan B. Nah, berarti A iris B dengan contoh yang sama pada data ini. Kita bisa juga membuat A iris B itu elemen yang mengandung elemen yang sama di kedua himpunan A dan B. Ada elemen anggota itu 3. Selanjutnya ada difference atau selisih. Nah, yang kita selisih A kurang B berisi elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Nah, kita buat contohnya himpunan A dan katakan 1, 2, 3. Ambil dengan B dan katakan 3, 4, dan 5. Jadi di sini bisa kita ketahui langsung A isi A kurang B yaitu himpunan yang hanya berada pada A, yaitu himpunan 1 dan 2. Selanjutnya ada symmetric difference atau beda setangkap. Operasi ini menggabungkan elemen yang terdapat di salah satu himpunan, tapi tidak di kedua himpunan. Nah, dengan contoh yang sama pada data di atas ini, kita bisa membuat bahwa A operasi beda setangkap A B sama dengan pada himpunan pertama, himpunannya itu himpunan di salah satu himpunan tapi tidak di kedua himpunan, berarti yang tidak ada di B berarti 1 dan 2. Untuk B tidak terdapat pada A yaitu 4 dan 5. Selanjutnya ada komplement. Himpunan komplement dikembangkan dengan A komplement atau A pangkat C berisi elemen yang berada di luar himpunan A dalam himpunan semesta. Nah, kita lihat langsung contohnya. Misal himpunan semesta
dengan anggapan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga himpunan A itu sama 2, 3, 4. Nah, dijelaskan tadi bahwa himpunan-himpunan lain yang ada di himpunan lain tetapi tidak ada di himpunan yang diberikan. Artinya bahwa A komplement itu adalah himpunan lain yang tidak ada pada himpunan yang diberikan tadi, yaitu himpunan A yang merangkulakan 2, 3, dan 4, tapi ada pada himpunan semesta. Nah, berarti A komplement itu adalah yang letakkan 1 dan yang beranggotakan 1 dan 2. Materi selanjutnya yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas definisi. Himpunan A dan B memiliki kardinalitas yang sama jika dan hanya jika ada korespondensi satu-satu dari A ke B. Nah, himpunan A dan B memiliki kardinalitas yang sama, ditulis himpunan A sama dengan himpunan B. Catatan, jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi MA atau himpunan A. Contohnya, kita bisa kita misal buat himpunan A beranggotakan A, B, C. Himpunan B beranggotakan satu, dua, tiga. Nah, tadi kan dikatakan jumlah elemen di dalam A itu disebut kardinal dari himpunan. Nah, maka kenapa dikatakan bahwa kardinal A itu sama dengan B? Karena memang jumlah elemen yang ada pada A dan B itu sama, yaitu 3. Maka A sama dengan kardinal A sama dengan kardinal B, yaitu 3. Jika ada fungsi dari A satu ke B, kardinalitas A kurang dari atau sama dengan kardinalitas B,
Dan ditulis kardinalitas A lebih kecil sama dengan B. Apalagi bila A lebih kecil sama dengan B, dan A dan B memiliki kardinalitas yang berbeda. Katakan bahwa kardinalitas A kurang dari kardinalitas B. Kita bisa menulisnya A lebih kecil dari B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, kita bisa lihat hasil contoh. Himpunan A dalam katakan 1, 2, dan 3. Himpunan B dalam katakan A, B, C, dan D. Dikatakan tadi saya katakan bahwa jumlah elemen di dalam A disebut kardinal. Maka kita bisa buat kardinal A 1, 2, 3 itu senilai 3 elemen. B, B, mereka A, B, C, D senilai 4 elemen. Nah, bahwa bisa kita tunjukkan bahwa kardinalitas B, kardinalitas A lebih kecil dari B. Karena 3 lebih kecil dari 4. Suatu himpunan terhingga atau memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan dengan nilai positif disebut kontabel. Suatu himpunan yang tidak terhitung disebut uncontabel. Suatu himpunan tak terhingga S dapat dihitung. Kardinalitas S ditunjukkan dengan alef 0, di mana lambangnya dibaca dengan alef U pertama dari abjad Ibrani. S sama dengan alef 0, yang dikatakan bahwa S memiliki kardinalitas alef 0. Kita masuk ke contoh. Nah, misalnya ada himpunan anggota itu adalah abjad bilangan dari A, B, C, D sampai Z. Nah, jumlah abjad adalah senilai 26. Nah, ini jelas bahwa ini adalah himpunan terhingga atau kontabel yang dapat dihitung karena memang jumlah elemennya itu bisa dihitung. Ya, karena kita bisa merasakan setiap huruf dengan bilangan bulat positif dari 1 hingga 26. Nah, sedangkan untuk contoh kontabel kita lihat yang orang katakan bilangan real antara 0 dan 1. Bilangan dari antara 0 dan 1 itu adalah bilangan yang tak terhingga. Nah, misalnya itu 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya.
Itu adalah bilangan tak terhingga. Sehingga jika kita pasangkan bilangan tersebut pada bilangan bulat positif 1 dan seterusnya, nah itu tidak akan bisa. Memang bilangan antara 0 dan 1 adalah bilangan tak terhingga. Nah, sehingga ini adalah himpunan tak terhitung. Selanjutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi. Inklusi dan eksklusi. Prinsip ini memungkinkan perhitungan jumlah elemen pada gabungan himpunan yang saling beririsan dengan rumus dasar A gabung B itu sama dengan A ditambah B dikurang A X B. Nah, jadi jika melibatkan 3 himpunan A bilang C, maka formulanya adalah A gabung B gabung C sama dengan A ditambah B ditambah C kurang A X B kurang A X C kurang B X C ditambah A X B X C. Contoh. Nah, sebagai contoh, dari survei terhadap 60 pembaca koran, 25 orang yang baca Kompas, 25 orang yang baca Merdeka, dan 25 orang yang baca Bola. Berdasarkan data ini, prinsip inklusi dan eksklusi dapat digunakan untuk menghitung jumlah orang yang baca berbagai kombinasi koran tersebut. Nah, kita bisa buat bahwa jumlah orang baca koran pada koran Kompas itu sebanyak 20 orang. Jumlah orang baca pada koran Merdeka itu sebanyak 20 orang. Jumlah orang baca koran Bola sebanyak 25 orang. Nah, sekarang kita lihat data bahwa jumlah orang yang baca koran Kompas dan Merdeka itu sebanyak 10 orang. Itu jumlah orang baca Merdeka dan Bola itu sebanyak 12 orang. Untuk orang yang baca koran Kompas dan Bola sebanyak 16 orang. Dan untuk jumlah orang yang baca koran Kompas Merdeka dan Bola ada sebanyak 5 orang. Inilah data untuk yang akan kita gunakan untuk prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, kita buat langsung menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Kita bisa buat gambar contoh.
kita bisa buat kompas ini merdeka dan ini bulan. Sesuai data yang ada tadi, kita bisa gunakan data itu, kita masukkan dengan fungsi itu 5. Nah, 5 tadi adalah jumlah orang yang baca koran Kompas Merdeka dan Bola. Berarti dia berada antara Kompas, Merdeka dan Bola. Jadi dia berada posisi paling tengah. Selanjutnya jumlah orang yang baca koran Kompas dan Merdeka sebanyak 10 orang. Oke, posisinya berada pada daerah Kompas dan Merdeka. Itu sudah 10 orang. Oke, jumlahnya adalah 5 tambah 5, berarti 5 tambah 5 adalah 10. Selanjutnya untuk Merdeka dan Bola sebanyak 12 orang. Dia posisinya berada Merdeka dan Bola posisinya berada di antara itu sebanyak 12 orang. Oke, 5 tambah 7 jadi 12 orang. Selanjutnya orang yang berada pada orang yang baca koran Kompas dan Bola itu sebanyak 15 orang. Itu dia berada daerah ini Kompas dan Bola sebanyak 5, berarti 5 tambah 10 dengan 15. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah orang yang hanya membaca koran Kompas. Nanti tadi dikatakan bahwa total semua orang yang membaca koran Kompas yaitu 25 orang. Itu 25 dikurang 10 ditambah 5 ditambah 5. Itu 25 dikurang 20 adalah 5 orang. Selanjutnya untuk jumlah yang hanya membaca koran Merdeka yaitu 26 orang. Oke, 26 orang dikurang 5 ditambah 5 ditambah 7. Oke, 25 orang dikurang 17. Itu 9 orang. Selanjutnya untuk jumlah orang yang hanya membaca koran Bola. Total itu 26 orang dikurang 10 ditambah 5 ditambah 7, berarti 20 orang dikurang 22. Di sini 4 orang. Sekian saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.